Hello, apa kabar semua? Kali ini King Mupi akan menceritakan alur film The Abandoned. Film ini tentunya sangat menegangkan dan penasaran. Siapa di balik pembunuhan berantai yang menimpa para wanita imigran ilegal? Tak usah berlama-lama, mari kita simak cuplikannya. Bertepatan dengan acara tahun baru, seorang wanita bernama Che sedang melakukan percobaan bunuh diri. Namun niatnya digagalkan oleh seseorang yang datang mengetuk pintu mobil hingga Ci kaget. Anak-anak tersebut memberitahu bahwa ada mayat tergeletak. Karena penasaran, Ci pun pergi mengeceknya. Rupanya benar ada mayat wanita tergeletak di sana. Lalu Ci melaporkannya kepada polisi. Setelah para polisi tiba, Kapten polisi yang bernama Seng Tehui, panggil saja Kapten Hui, menghampiri Ci. Kapten menanyakan mengapa Ci berada di sana, bukannya cuti istirahat. Dari percakapan tersebut, rupanya Ci adalah seorang polisi. Kapten yang menyadari Ci telah melakukan percobaan bunuh diri, kemudian dia masuk ke dalam mobil Ci. Lalu dia merazia pistol yang Ci gunakan, serta kapten menyuruh Ci menyingkirkan mobilnya. Usut punya usut, ternyata suami Ci telah bunuh diri di mobil tersebut. Dengan kepergian suaminya, Ci sangatlah frustasi ingin bunuh diri. Pagi hari ketika Ci mau menemui Kapten Hui, di sana terdapat polisi baru yang bernama Wei Shan sedang meninjau laporan atas temuan jasad wanita tempo hari. Ci menanyakan tentang permintaannya pindah divisi, namun kapten menghiraukannya, malah memaksa Ci membereskan kasus pembunuhan wanita tersebut. Di tempat lain terdapat seorang pria imigran ilegal yang bernama Yu Seng. Rupanya Yu Seng mantan pacar wanita tersebut. Wanita tersebut bernama Ware. Saat Yu Seng pergi untuk mengirim barang, Tung Che menyalahkan Yu Seng mengendari mobil taksinya hingga ditilang polisi. Namun Yu Seng tidak mengetahui hal tersebut. Di ruang otopsi, Ci memeriksa mayat Ware. Di sekujur tubuhnya terlihat banyak luka tusuk. Jarinya pun diamputasi serta telapak tangannya diamplas rapi. Di dadanya terdapat jahitan yang sangat besar. Setelah kulit daging dalamnya diperiksa, rupanya tulang rusuknya dipotong dan jantungnya sudah tidak ada diambil. Setelah disimpulkan, kematiannya diakibatkan keracunan karbon monoksida dan darahnya dikuras habis agar mudah mengeluarkan jantung di si korban. Di malam hari, adik Ware yang bernama Saipin datang menemui Yu Seng. Saat dibawa masuk, Saipin langsung menanyakan keberadaan Ware kepada Yu Seng. Saipin datang dari Thailand ke sini untuk mencari keberadaan kakaknya. Yu Seng mengaku tidak tahu dan sudah putus dengan Ware karena dia telah berselingkuh dengan orang lain bernama Man Kong. Saipin mengatakan walau begitu kakaknya hanya menyukai Yu Seng. Mendengar hal itu, Yu Seng langsung merenung. Di tempat lain, seperti biasa, Ci selalu tidur di dalam mobilnya. Lalu di pagi hari, dia dibangunkan oleh Kapten Hui. Tiba di kantor, mereka mendapat kabar bahwa terdapat kotak merah seperti bom di tempat telepon umum. Setelah diperiksa, dalamnya terdapat borgol patah, perhiasan, dan pita wanita. Di waktu yang sama, Saipin dibawa Yu Seng ke tempat studio foto milik Fan Changfu untuk membuat dokumentasi pembuatan paspor palsu. Malam hari, Ci beserta Wei mencari informasi tentang imigran yang hilang, yaitu Man Kong, serta menganalisa apa motif si pembunuh mengirimkan barang bukti melalui kotak merah tersebut. Berkaitan dengan luka di tubuhnya, yaitu pembuluh darah, Wei mengartikan itu cinta. Lalu Ci menyuruh Wei memeriksa riwayat medisnya dan memeriksa riwayat panggilannya. Di kamarnya, Saipin mendapat telepon dari orang yang bernama Yeti Ayudi. Yeti mengaku dia teman kakaknya. Dia juga meminta Saipin menghubunginya saat tanggal ulang tahunnya. Lalu nanti akan ada taksi yang akan mengantarnya kepada Ware.
แต่นี่มันปาไปกี่วันแล้วอ่ะยังไม่ได้อะไรเลย Pagi hari di kantor, Wei memberitahu riwayat panggilan yang masuk kepada Wer, yaitu wanita asal Indonesia Yeti, adiknya Saipin, dan pria yang melaporkan pembunuhan yaitu Mangkong. Riwayat telepon ketiganya ditunjukkan kepada Yuseng. Karena penasaran, kemudian Ci pergi menemui Yuseng untuk menginterogasinya. Tiba di sana, Yuseng mengaku tidak mengenal Weir. Namun saat detektif C meminta bantuan untuk memastikan keberadaan jasad Weir, apakah memiliki tato atau tidak, Yuseng yang mendengar hal itu langsung kaget. Lalu ikut melihat jasad Weir dengan mereka. 很痛啊！ Setelah melihat Wer, Yuseng menangis berjam-jam, dan saat diinterogasi, Yuseng mengaku setelah berdebat dan putus dengan Wer, dia tidak mendapatkan kabar lagi dari Wer. 你在意的是我有没有被戴绿帽？ Saat Wei melihatkan foto Saipin dan Yeti, Yuseng masih mengaku tidak mengenalnya. Namun dalam ingatannya, Yeti telah mati. 不认识，不认识，不认识。 Setelah selesai diinterogasi dan kembali ke toko, Yuseng meminta Saipin untuk segera pergi meninggalkan toko. ตำรวจพูดถึงชื่อ 没事，没代志，没代志。你个抓住！跟你车上讲啊，你为什么不听话？你从哪里来？ Dengan terpaksa, Saipin pun pergi. Ketika Yuseng hendak pergi menemui Mangkong, Ci membututinya. Mangkong yang kaget akan kedatangan Yuseng, dia langsung ketakutan, mengatakan bahwa bukan sayalah yang membunuh Wer. Lalu dia kabur. Saat Yuseng berhasil menangkap Mangkong, Ci menyuruh Wei untuk memborgol Mangkong. Namun Wei salah, malah memborgol Yuseng. Mangkong pun berhasil merebut pistol Ci dan berteriak, "Bukan saya pelakunya." Karena Sasa tidak tahu harus berbuat apa lagi, Mangkong pun menembakkan pistol ke kepalanya. 在看我你，华丽不会想看到你这个样子，华丽不会。快啊！ Keesokan harinya, karena Mangkong sudah mati, C meminta Yuseng menceritakan semua yang ia tahu. Sempat menolak berbicara karena dia dianggap sebagai tersangka, C mengatakan bahwa Wer telah menolongnya. Berkat dia, C tidak jadi menembak kepalanya sendiri. 我没有把自己给轰掉，是因为他。 Selang tak lama, Yuseng pun menelepon Ci dan mengirimkan koordinat agar untuk menemuinya. Tiba di lokasi, Ci melihat Yuseng menggali tanah yang di dalamnya terdapat mayat. Ci pun membantu mengeluarkan mayat tersebut. Yuseng menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu dia ditelepon oleh rumah jagal untuk membereskan mayat imigran. Imigran tersebut bernama Yeti Ayuni. Rumah jagal tidak mau polisi mengetahui hal tersebut karena akan membahayakan keberadaan para imigran gelap di sana. Karena tidak mempunyai pilihan lain, Yuseng pun mengubur jasad Yeti. Yuseng juga memberitahu Ci bahwa Mangkong juga tidak bersalah karena posisinya sama seperti yang Yuseng alami. Dia hanya disuruh membuang jasadnya di sungai. Yuseng pun penasaran mengapa semua pembunuhan itu mengarah kepada dirinya. Kematian Yeti juga sama seperti Wer. Pembunuhnya kemungkinan mengincar pekerja migran perempuan ilegal. Keesokan harinya terlihat Saipin melalui telepon dia diarahkan masuk ke mobil taksi. 打了他吗？ Di waktu yang sama, Ci memeriksa jasad Yeti di kamar Yuseng.
Dia juga menelepon Wei untuk memeriksa riwayat panggilan Yeti. Namun saat Wei hendak memeriksa berkas Yeti, Kapten Hui berteriak ke semua anggotanya agar cepat bekerja menemukan orang yang berhubungan dengan Wei. Beruntung Wei berhasil berpura-pura sakit perut dan kembali ke ruangan untuk mencari data Yeti. Wei memberitahu Chi bahwa ada riwayat panggilan Wei dari Yeti dan keduanya mati tepat saat ulang tahun mereka. Lalu nomor Yeti menghubungi Saipin. Rupanya si pembunuh memakai ponsel korban sebelumnya untuk menelepon target berikutnya. Setelah menyimpulkan rangkaian kejadian tersebut bahwa Saipin target berikutnya, Yuseng lalu menelepon Saipin namun nomornya tidak aktif. Keduanya lalu pergi ke rumah Tung Chai. Namun Tung Chai tidak ada di rumah. Adiknya memberitahu bahwa Wei pergi mendapatkan pekerjaan baru. Di salah satu tempat kosong, rupanya Saipin telah disekap oleh si pembunuh. Di kursi, Chi melihat barang-barang Saipin berada di sana. Tak lama kemudian, Wei datang untuk menunjukkan rekaman CCTV bahwa terakhir Saipin telah pergi memasuki mobil taksi dengan plat nomor yang sama dengan Tung Chai. Melihat rekaman tersebut, Chi meminta agar untuk bertemu dengan Tung Chai. Malam hari di warung pinggir jalan saat Tung Chai kebelet ingin kencing, tiba-tiba Yuseng menendang Tung Chai, menuduh Tung Chai lah yang telah menyembunyikan Saipin. Namun tiba-tiba Chi teringat dengan mobilnya yang baret karena dibukul Saipin sebelumnya. Setelah dicek, bukan Tung Chai lah pelakunya, karena mobil yang berada di CCTV tidak ada bekas baretnya. Lalu mereka melihat rekaman riwayat tilang. Terlihat mobil tersebut masuk ke arah parkir. Tak menunggu lama, mereka langsung mengecek area parkir tersebut. Ya, benar saja, Yuseng menemukan taksi palsu tersebut di sana. Lalu Yuseng melihat ID card di dalam mobil. Setelah disenter, rupanya itu adalah si tukang foto pembuat paspor palsu. Di tempat lain, si kakek Fu telah menyekap Saipin. Saat mereka menunggu bantuan dari polisi, tiba-tiba si kakek Fu datang ke tempat parkir tersebut. Mereka yang melihat itu langsung mengejar Fu. Ketika Fu berhasil diborgol, tanpa disadari badan Wei telah tertusuk pisau milik Fu. Ketika Fu akan diringkus, dia meminta dibawa ke studio foto terlebih dahulu untuk memberi makan anjingnya. Fu menyuruh Yuseng pergi ke kamar. Setelah ke atas, Yuseng melihat foto-foto Fu bersama para korban yang dibunuhnya. Selain itu, setelah lemari dibuka, di sana banyak sekali jantung yang Fu awetkan. Yuseng pun murka kepada Fu. Karena susah diarahkan, Chi menembak kaki Yuseng. Dalam perjalanan menuju tempat di mana Saipin disekap, rupanya dahulu Fu pernah ditinggalkan oleh seorang istri yang dicintainya, sehingga membuat dia frustasi dan menjadi psikopat pembunuh berantai. Tiba di lokasi, Fu membuka pintu lalu kabur. Beruntung Chi berhasil membuka pintu tersebut, namun pintu tersebut terkunci otomatis kembali. Fu menjadikan Saipin sandra, dia juga meminta Chi melempar senjatanya. Tanpa diduga, Fu mendorong Saipin lalu kabur. Namun naas, aksi kaburnya digagalkan oleh Chi.
Ketika Fu berhasil dibunuh, Chi berusaha keras memecahkan kaca pintu tersebut agar mendapatkan udara segar karena di dalam sudah dipenuhi dengan udara beracun. Teringat masa lalunya sebelum suaminya mati bunuh diri karena frustasi gagal menjalankan tugasnya sebagai polisi, yaitu menjadi mata-mata mafia, suaminya meminta apapun yang terjadi Chi harus melanjutkan hidup. Selang tak lama, Chi berhasil memecahkan kaca dan menolong Saipin sadar kembali. 1 minggu kemudian, setelah selesai membereskan kasus tersebut, akhirnya Chi membuang mobil beserta kenangannya. Film pun tamat.